Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tentu kita semua selalu berharap agar kita selalu baik-baik saja, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan segala urusan kita setiap harinya selalu diberi kemudahan. Nah, selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan kembali belajar, yaitu khusus untuk kelas 6, itu pelajaran matematika untuk materi semester 2. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 semester 2 untuk SD, yaitu sifat-sifat bangun ruang. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal sifat-sifat bangun ruang yang terdiri dari bangun ruang prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Jadi ada 5 bangun ruang yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Jadi untuk semuanya silakan diperhatikan, disimak, dan didengar baik-baik ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama, prisma. Mari kita mengenal prisma. Di sekitar kita terdapat bangun ruang yang memiliki bentuk prisma. Salah satu bangun ruang yang berbentuk prisma adalah bagian atap rumah. Prisma adalah bangun ruang yang sisi bawah dan atas sejajar dengan bentuk serta ukuran yang sama. Sisi atas prisma disebut tutup, sementara itu sisi bawah prisma disebut alas. Selain itu, prisma juga mempunyai bagian berupa sisi tegak, rusuk tegak, dan titik sudut. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan bagian-bagian prisma berikut ini. Nah, di sini kita bisa perhatikan yang pertama yaitu sisi atas yang berwarna hijau, kemudian sisi bawah atau alas yang berwarna biru. Nah, kita bisa perhatikan sisi atas dan sisi bawah di sini bentuk ukuran itu sama dan sejajar. Kemudian ada sisi tegak atau rusuk tegak, atau biasa juga disebut tinggi prisma. Nah, selanjutnya ada titik sudut. Nah, jadi inilah bagian-bagian prisma. Sampai di sini tentu semuanya sudah bisa mengenali bangun ruang prisma. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis prisma. Nah, jenis-jenis prisma dibedakan berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Jenis-jenis prisma juga dipengaruhi oleh jumlah sisi, rusuk, serta titik sudut yang dimilikinya. Nah, agar lebih paham mengenai jenis-jenis prisma, coba perhatikan gambar jenis-jenis prisma berikut ini. Nah, di sini di gambar pertama, ini namanya prisma segitiga. Memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga. Selanjutnya ada prisma segi empat. Nah, di sini memiliki alas dan tutup berbentuk segi empat. Kemudian prisma segi lima. Nah, dikatakan prisma segi lima karena alas dan tutupnya berbentuk segi lima. Selanjutnya prisma segi enam. Nah, ini prisma segi enam memiliki alas dan tutup yaitu berbentuk segi enam. Nah, selanjutnya sifat-sifat prisma. Yang pertama, alas dan tutup prisma pasti sejajar. Kedua, alas tegak lurus dengan tutup prisma. 3. Alas dan tutup prisma memiliki bentuk serta ukuran sama. 4. Setiap sisi tegak memiliki bentuk segi empat atau jajar genjang. 5. Jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. 6. Jarak antara alas dan tutup disebut tinggi prisma. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bangun ruang tabung. Contoh benda berbentuk tabung yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kaleng susu dan pipa. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran. Pada dasarnya, tabung adalah prisma yang memiliki sisi atas dan sisi bawah berbentuk lingkaran. Sisi atas tabung disebut dengan tutup, sementara sisi bawah tabung disebut dengan alas. Sisi lengkung tabung disebut dengan selimut. Tabung sering juga disebut dengan silinder. Tabung memiliki bagian-bagian yang menyusunnya.
Nah, coba perhatikan bagian-bagian tabung seperti gambar ini. Nah, ini adalah bagian-bagian tabung. Nah, di sini ada diameter, yaitu kemudian ada jari-jari yaitu 1/2 dari diameter. Kemudian ada tinggi tabung, yaitu jarak antara alas dengan tutup tabung. Kemudian ada sisi lengkung atau selimut. Kemudian ada sisi bawah dan sisi atas. Nah, selanjutnya sifat-sifat tabung. Yang pertama, memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut. Kedua, memiliki 2 rusuk lengkung. 3, alas dan tutup sejajar. 4, alas dan tutup berbentuk lingkaran dan berukuran sama. 5, tidak memiliki titik sudut. 6, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi tabung. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang sisi bawahnya berbentuk segi banyak dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Sisi bawah limas disebut dengan alas. Limas mempunyai titik sudut persekutuan yang disebut titik puncak. Nah, agar lebih jelas, coba amati sesuai gambar yang ada. Nah, di sini yang paling atas namanya titik puncak. Di sini titik sudut yang saling menyatu atau sudut persekutuan yang disebut titik puncak. Kemudian jarak dari titik puncak ke sisi bawah atau alas disebut tinggi limas. Kemudian ada sisi tegak. Nah, selanjutnya jenis-jenis limas. Limas dapat dibedakan berdasarkan bentuk alasnya. Jenis-jenis limas juga dipengaruhi oleh jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimiliki. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh jenis-jenis limas. Nah, yang pertama, limas segitiga, yaitu dengan alas yang berbentuk segitiga. Kemudian limas segi empat, alasnya berbentuk segi empat. Kemudian limas segi lima dengan alas yang berbentuk segi lima. Kemudian limas segi enam dengan alas yang berbentuk segi enam. Nah, jadi sesuai dengan segi alas yang dimiliki, maka itulah jenis limas seperti yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya sifat-sifat limas. Nah, sifat-sifat limas yang pertama memiliki 1 titik puncak. Kemudian yang kedua, sisi tegak berbentuk segitiga. Kemudian yang ketiga, sudut sisi tegak bertemu di titik puncak. Kemudian yang keempat, jumlah sisi tegak sama dengan jumlah segi pada alas. Kemudian yang kelima, jarak antara alas dan tutup disebut tinggi limas. Nah, selanjutnya kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki sisi bawah berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang meruncing. Nah, pada dasarnya kerucut adalah limas yang memiliki sisi bawah berbentuk lingkaran. Sisi bawah kerucut disebut dengan alas. Sisi lengkung kerucut disebut dengan selimut. Kerucut memiliki bagian-bagian yang menyusunnya. Agar lebih paham, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan contoh gambar kerucut di mana di sini memiliki titik puncak, ada tinggi yaitu jarak titik puncak dengan sisi bawah atau alas. Kemudian ada sisi lengkung. Kemudian alasnya atau sisi bawah berbentuk lingkaran. Nah, memiliki diameter dan memiliki jari-jari. Nah, selanjutnya sifat-sifat kerucut. Sifat-sifat kerucut yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Kemudian 2 memiliki 1 rusuk lengkung. Kemudian yang ketiga, alas berbentuk lingkaran. Kemudian yang keempat, memiliki titik sudut, yaitu titik puncak. Nah, 5, jarak antara alas dan titik puncak disebut tinggi kerucut. Selanjutnya, yang kelima yaitu bola. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda berbentuk bola. Contohnya bola sepak, bola voli, bola kasti, dan bola basket. Bola merupakan salah satu bentuk bangun ruang. Bola dibentuk dari lingkaran yang berjumlah tak terhingga dengan jari-jari sama panjang. Bola hanya memiliki 1 sisi. Semua titik pada sisi bola dengan titik pusat memiliki jarak yang sama.
Jarak titik pada sisi bola dengan titik pusat disebut jari-jari. Nah, agar lebih paham, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan contoh gambar bola di mana di sini memiliki titik pusat, kemudian ada diameter dan ada jari-jari. Nah, sekarang kita sudah mengenal bola dan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat bola. Bola mempunyai sifat yang berbeda dengan bangun ruang lain. Nah, ayo kita pelajari sifat-sifat bola berikut ini. Yang pertama, hanya memiliki satu sisi. 2. Memiliki satu titik pusat. 3. Tidak memiliki rusuk. 4. Tidak memiliki titik sudut. 5. Memiliki jumlah jari-jari yang tak terhingga. 6. Semua jari-jari memiliki panjang yang sama. Nah, jadi itulah sifat-sifat bola. Nah, jadi sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu dengan materi matematika kelas 6 SD dengan pembahasan sifat-sifat bangun ruang. Tadi sudah ada 5 bangun ruang yang kita bahas, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Nah, untuk semuanya tetap semangat dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini sampai selesai.